Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu tutor. Perkenalkan saya Margo dengan NIM 0488932245. Pada video kali ini saya akan menjelaskan program pencarian menggunakan algoritma Depth First Search atau DFS dan Breadth First Search atau BFS menggunakan bahasa pemrograman Java. Pada tugas ini, saya menggunakan graf dengan 10 node, yaitu A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, dan A9. Hubungan antar node yang saya gunakan yaitu A0 terhubung ke A1 dan A2. A1 terhubung ke A3 dan A4. A2 terhubung ke A5 dan A6. A3 terhubung ke A7, A4 terhubung ke A8, A5 terhubung ke A9. Graf ini digunakan untuk melakukan proses pencarian target, yaitu A01. Pertama, saya akan menjelaskan algoritma DFS atau Depth First Search. DFS adalah algoritma pencarian yang bekerja dengan cara menelusuri node sedalam mungkin terlebih dahulu sebelum kembali ke node sebelumnya. Jadi, pencarian dilakukan seperti masuk ke lorong paling dalam dulu, lalu kembali jika sudah tidak ada jalur lagi. Pada program Java, saya menggunakan map untuk menyimpan graf, set untuk menyimpan node yang sudah dikunjungi, dan metode rekursif untuk proses DFS. Di bagian program, saya membuat fungsi add untuk menghubungkan node-node pada graf. Kemudian, terdapat fungsi DFS yang digunakan untuk melakukan pencarian. Langkah kerja DFS pada program saya yaitu program dimulai dari node A0. Dari A0 masuk ke A1, dari A1 masuk ke A3, dari A3 masuk ke A7. Karena A7 tidak punya cabang lagi, program kembali ke node sebelumnya. Kemudian dari A1 program masuk ke A4 lalu ke A8. Setelah selesai, program kembali lagi ke A0 lalu menuju A2. Dari A2 masuk ke A5. Dari A5 masuk ke A9. Karena target ditemukan, maka proses selesai. Urutan pencarian DFS adalah A01, A1, A3, A7, A4, A8, A2, A5, A9. Kelebihan DFS yaitu penggunaan memorinya lebih hemat karena menelusuri satu jalur terlebih dahulu. Namun kekurangannya DFS tidak selalu menemukan jalur tercepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan algoritma BFS atau Breadth First Search. BFS bekerja dengan cara menelusuri node berdasarkan level atau tingkatan. Jadi node yang berada pada level yang sama akan diperiksa terlebih dahulu sebelum masuk ke level berikutnya. Pada program Java, BFS menggunakan queue atau antrian, set atau node yang sudah dikunjungi, dan perulangan while. Cara kerja BFS pada program saya yaitu program dimulai dari A0. Node A1 dan A2 dimasukkan ke dalam antrian. Setelah itu, BFS memeriksa node level kedua yaitu A3, A4, A5, dan A6. Kemudian, BFS melanjutkan ke level berikutnya yaitu A7, A8, dan A9. Saat node A9 ditemukan, proses pencarian selesai. Untuk urutan pencarian BFS adalah A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Kelebihan BFS adalah lebih cepat menemukan jalur terdekat menuju target
Namun, BFS membutuhkan memori lebih besar karena menyimpan banyak node dalam antrian. Perbedaan utama DFS dan BFS yaitu DFS mencari sampai ke terdalam terlebih dahulu, sedangkan BFS mencari berdasarkan level node. DFS menggunakan stack atau rekursi, sedangkan BFS menggunakan queue atau antrian. Jadi kesimpulan dari tugas ini adalah algoritma DFS dan BFS merupakan metode pencarian pada graf yang sangat penting dalam struktur data dan pemrograman. DFS lebih cocok digunakan untuk pencarian mendalam, sedangkan BFS cocok digunakan untuk mencari jalur tercepat atau node terdekat. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.